Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam interaksi. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Perkenalkan, nama saya Jauza Bizatunida dari Min 1 Pulau Pisau. Hari ini saya akan membawakan cerita rakyat yang berasal dari Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Ceritanya tentang dua anak kembar yang dikutuk menjadi buaya dan naga. Ih, serem ya. Penasaran ceritanya gimana? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Judul ceritanya adalah Kutukan Raja Pulau Mintin. Sebelum saya bercerita, apakah teman-teman tahu Pulau Mintin itu di mana? Pulau Mintin itu terletak di Desa Mintin, Kecamatan Kayan Ilir, Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Pulau Mintin ada sebuah kerajaan yang besar yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Sang raja memiliki dua anak kembar yang bernama Naga dan Buaya. Dan sang raja memiliki sang permaisuri yang sangat cantik jelita, seperti saya. Namun, pada suatu hari, sang permaisuri yang sangat dicintai sang raja meninggal dunia. Sehingga raja merasa sedih dan berduka. Dan perhatiannya kepada kerajaan berkurang, mengakibatkan kejayaan kerajaan semakin mundur. Untuk menenangkan hatinya yang bersedih, sang raja ingin pergi berlayar. Maka sang raja memutuskan untuk menyerahkan tugas-tugas kerajaan kepada kedua putranya, Naga dan Buaya. Wahai anak-anakku, aku ingin pergi berlayar. Pimpinlah kerajaan ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah ayahanda, kami berjanji akan melaksanakan tugas yang telah diberikan ayahanda. Setelah itu, maka raja pun pergi berlayar meninggalkan kerajaannya. Sejak sang raja pergi, pimpinan kerajaan dipegang oleh kedua putranya, Naga dan Buaya. Namun, mereka memiliki sifat yang berbeda. Si Naga mempunyai sifat yang suka berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan berjudi, menghambur-hamburkan harta kerajaan seenaknya sendiri. Sedangkan si Buaya, dia dikenal dengan sosok yang pemurah, tidak boros, baik hati, dan suka menolong. Semakin hari, kelakuan si Naga semakin menjadi-jadi. Si Buaya pun mencoba menasehati si Naga. Wahai saudaraku, hentikanlah semua sifat burukmu ini dan pimpinlah kerajaan dengan baik. Tetapi bukannya menerima nasihat dengan baik, si Naga malah marah. Diam kau Buaya, tidak usah menasehatiku, urus urusanmu saja sendiri. Hal ini menyebabkan peperangan yang besar terjadi. Prajurit kerajaan terbagi menjadi dua, sebagian memihak si Buaya dan sebagian memihak si Naga. Sehingga menyebabkan banyak korban jiwa mati sia-sia. Di dalam pelayaran, sang raja merasa gelisah dan firasatnya sedang tidak baik. Sang raja memutuskan untuk kembali ke istana. Sesampainya
sesampainya di istana, sang raja terkejut melihat kedua putranya sedang berperang dan segera menghentikan peperangan itu. Sang raja sangat marah dan dia berkata, "Kalian telah melanggar pesanku dan menyanyiakan kepercayaanku. Maka itu kalian akan menerima hukumannya. Buaya, jadilah engkau seekor buaya dan hidup di air. Karena kesalahanmu yang tidak begitu banyak, maka menetaplah engkau di sini dan menjaga Pulau Mitin dan membendung masuknya air asin ke daerah ini. Sedangkan kau naga, jadilah engkau seekor naga dan hidup di air. Kaulah penyebab semua kekacauan ini. Dan pergilah ke Sungai Kapuas, jagalah Sungai Kapuas agar tidak ditumbuhi cendawan Bantilung." "Ampun Ayahanda, ampuni kesalahan kami. Ampun Ayahanda." Namun nasi sudah menjadi bubur. Setelah sang raja mengucapkan kutukan kepada kedua putranya, langit mendadak menjadi gelap, hujan deras, diiringi kilat dan petir. Sesaat kemudian, si naga berubah menjadi seekor naga dan pergi ke Sungai Kapuas. Sedangkan si buaya berubah menjadi buaya dan menetap di Pulau Mitin. Dan menurut cerita masyarakat setempat, Anjir Kalapan adalah bekas naga lewat menuju Sungai Kapuas. Nah, itu tadi cerita tentang kutukan Raja Pulau Mitin. Dari cerita tersebut ada banyak pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, kita harus menjaga amanah dan kepercayaan dengan baik. Jika ada masalah, harus diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Jangan suka berfoya-foya dan mengambilkan harta sembarangan. Kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat. Jangan mengorbankan keselamatan orang lain hanya demi kepentingan diri sendiri. Itu tadi cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Berlari si burung tingang, memberi cerita sambil menangis. Para juri